Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 2021 1434669. Di sini saya dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan, Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini dari kelas 3L PGSD. Saya di sini akan menjelaskan materi kelas 3 sekolah dasar tentang keanekaragaman lingkungan alam dan lingkungan buatan guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar. Adapun dosen pembimbing mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar yaitu Ibu Mona Nisa, Sarjana Pendidikan, Magister Sains. Penampakan lingkungan alam dan buatan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang pertama yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan. Ketampakan lingkungan alam di muka bumi berbeda-beda. Contoh lingkungan alam yang ada di muka bumi antara lain sungai, danau, laut, lembah, dan gunung. Selain itu, ketampakan alam ada juga yang berupa dataran rendah, pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh lingkungan alam. Yang pertama yaitu pegunungan. Pegunungan adalah bentang alam yang berupa deretan gunung yang bersambungan. Pegunungan termasuk dataran tinggi. Udara di pegunungan biasanya sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Daerah pegunungan sangat baik untuk bercocok tanam, buah, sayur, dan bunga. Daerah pegunungan juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Oleh karena itu, pemandangannya yang indah, daerah pegunungan yang banyak ditumbuhi tanaman dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya erosi. Erosi adalah pengikisan tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang kedua yaitu sungai. Sungai juga termasuk ketampakan alam. Sungai banyak memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat sungai antara lain untuk mandi, mencuci, pengairan lahan pertanian, dan sarana transportasi. Di sungai banyak hidup berbagai binatang air seperti ikan, buaya, dan katak. Yang ketiga yaitu danau. Danau merupakan lingkungan alam. Danau terjadi karena adanya cekungan di alam yang terisi air, baik dari air hujan maupun dari mata air yang ada di tempat tersebut. Danau juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Danau sangat bermanfaat bagi manusia. Manfaat danau bagi kehidupan manusia antara lain untuk keperluan-keperluan sebagai berikut. Yang pertama yaitu budidaya ikan air tawar, yang kedua tempat wisata, yang ketiga irigasi atau pengairan sawah, dan yang keempat adalah sarana olahraga. Contoh terakhir dari lingkungan alam yaitu pantai dan laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai lazim terletak di daerah pesisir. Pantai biasanya banyak ditumbuhi pohon kelapa dan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau berguna untuk menahan abrasi atau erosi yang disebabkan gelombang air laut dan tempat hidup ikan. Pantai yang sangat indah menjadi salah satu objek wisata yang digemari banyak orang. Laut juga termasuk dalam ketampakan alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan alam seperti ikan dan mutiara. Di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Laut menjadi sarana transportasi yang penting baik dalam suatu negara maupun antar negara. Laut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga seperti berenang, menyelam, ski air, selancar, dan perahu layar. Selanjutnya yaitu lingkungan buatan.
Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh lingkungan buatan adalah waduk, lahan pertanian, tambang, perkebunan, dan permukiman penduduk. Yang pertama yaitu waduk. Waduk dibuat manusia untuk menampung air hujan. Waduk juga sebagai tempat berkumpulnya aliran sungai atau tempat penampungan air di wilayah yang bersangkutan. Manfaat waduk bagi manusia antara lain untuk keperluan-keperluan sebagai berikut. Yang pertama, pembangkit listrik. Yang kedua, irigasi atau pengairan sawah. Yang ketiga, budidaya ikan air tawar. Yang keempat, tempat rekreasi. Yang kelima, pengendali banjir. Dan yang terakhir yaitu kegiatan berolahraga. Yang kedua yaitu lahan pertanian. Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan pertanian seperti padi, jagung, sayuran, buah, dan tanaman lainnya. Sebagian besar penduduk di negara kita bermata pencarian sebagai petani. Lahan pertanian harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hasil pertanian berguna untuk memenuhi kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu tambak. Usaha tambak dilakukan di daerah dekat pantai. Petani tambak menggunakan daerah pantai untuk usaha tambak udang dan bandeng. Udang dan bandeng merupakan sumber protein yang diperlukan tubuh kita. Dan yang keempat yaitu perkebunan. Tanaman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di daerah sejuk, seperti teh, kopi, dan tembakau. Selain di daratan tinggi, usaha perkebunan juga diusahakan di tempat lain. Contoh hasil dari tanaman perkebunan lainnya adalah kelapa sawit, karet, coklat, kapas, dan sebagainya. Perkebunan juga termasuk dalam lingkungan buatan. Perkebunan dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan hidupnya. Yang kelima yaitu pemukiman. Pemukiman penduduk merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat. Pemukiman penduduk juga termasuk dalam lingkungan buatan karena kompleks dibuat manusia untuk tujuan tertentu, yaitu sebagai tempat tinggal. Kawasan pemukiman penduduk adalah suatu tempat berupa rumah-rumah yang dibangun pada lahan tertentu. Di sini saya juga akan menjelaskan cara memelihara lingkungan alam dan buatan. Lingkungan alam dan buatan harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Lingkungan alam dan buatan yang dijaga kelestariannya akan terus memberikan manfaat bagi manusia. Yang pertama yaitu cara memelihara lingkungan alam. Cara pertama yaitu dengan menjaga kelestarian air. Setiap makhluk hidup membutuhkan air. Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain-lain. Air untuk diminum harus dimasak lebih dulu agar kuman-kumannya mati. Hewan memerlukan air untuk minum dan mandi. Dan tumbuhan memerlukan air untuk pertumbuhan dan kesuburannya. Kelestarian air dapat dijaga dengan cara yang pertama tidak membuang sampah di sungai atau saluran air. Yang kedua melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman pohon. Yang ketiga menggunakan air sesuai kebutuhan. Dan yang keempat yaitu air bekas cucian dan mandi diusahakan tidak langsung meresap ke dalam tanah. Cara kedua yaitu menjaga kelestarian udara. Udara sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup di bumi membutuhkan udara. Manusia dan hewan memerlukan udara untuk bernafas. Tanpa udara, semua makhluk hidup akan mati. Udara perlu dijaga kebersihannya. Yang kedua yaitu cara memelihara lingkungan buatan. Cara pertama yaitu dengan menjaga ketertiban lingkungan. Lingkungan yang aman, tertib, dan tentram menjadi harapan semua orang. Oleh karenanya, setiap warga harus menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kedua yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih merupakan dambaan setiap orang. Kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab setiap orang. Yang ketiga yaitu dengan menjaga kebersihan akuarium.
Akuarium yang kalian miliki termasuk dalam lingkungan buatan. Akuarium yang kita buat di dalamnya berisi ikan dan berbagai benda buatan yang mirip dengan benda-benda di sungai dan laut, seperti batu karang, tanaman hias, dan sebagainya. Semua itu bertujuan agar akuarium terlihat seperti bentuk kehidupan laut yang sebenarnya, dan ikan yang ada di akuarium merasa seperti hidup di laut. Oleh karena itu, seminggu sekali akuarium harus dibersihkan. Airnya yang kotor harus dicuci dan diganti. Semua itu akan membuat ikan hidup dengan sehat. Akuarium yang bersih menjadi indah dipandang mata. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya tadi masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.